Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang chapter 8 mengenai consolidation atas change in ownership interest. Sebelum itu, mari perkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah Paramita dengan NPM akhir 053, ada Farahiana Fitri dengan NPM akhir 060, ada Rafli Kusuma dengan NPM akhir 083, ada Geo Monang dengan NPM akhir 106, ada saya sendiri Mutiara Dwi Akmalia NPM akhir 283, yang terakhir Francisca Fitriani dengan NPM akhir 293. Acquisition, daring, and accounting period. Ketika induk perusahaan mengakuisisi anak perusahaan selama periode akuntansi, beberapa penyesuaian harus dilakukan untuk memperhitungkan pendapatan anak perusahaan yang diperoleh sebelum tanggal akuisisi dan termasuk dalam harga pembelian. Pendapatan tersebut disebut sebagai laba prakuisisi untuk membedakan dari pendapatan entitas konsolidasi. Demikian pula, dividen prakuisisi adalah dividen yang dibayar pada saham sebelum tanggal akuisisi yang memerlukan penyesuaian tambahan. Akuisisi interim adalah transaksi umum. Bahkan, akuisisi pada tanggal 2 Januari tidak mungkin terjadi. Akuisisi awal periode ini telah digunakan sejauh ini dalam teks untuk membantu menyederhanakan pemahaman proses tersebut. Pre-acquisition earnings atau laba prakuisisi. Secara konseptual, kita dapat menghilangkan laba prakuisisi dari laba konsolidasi dengan salah satu dari dua metode. Kita dapat mengecualikan pendapatan dan beban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi dari pendapatan dan beban konsolidasi, atau yang kedua, kita dapat memasukkan pendapatan dan beban anak perusahaan dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun penuh dan mengurangi laba prakuisisi secara pos terpisah. Nah, contohnya ini, Pulp Corporation membeli 90% saham Sun Company pada tanggal 1 April 2016 seharga $427.500. Pendapatan, dividen, dan ekuitas Sun pada tahun 2016 sebagai berikut. Nah, jadi di sini itu net income pada Januari tanggal 1 sampai 31 Maret itu $25, lalu 1 April hingga 31 Desember itu $75, tanggal 1 Januari hingga 31 Desember itu $100. Dividen pada urutan tadi itu $20, $30, dan $50. Lalu stockholder equity-nya itu 470, 475, dan 520. Di sini itu ada pendapatan Sun dari 1 Januari hingga 31 Maret itu kan $25, dan ekuitas Sun pada 1 April itu $475. Oleh karena itu, nilai buku yang diperoleh POP itu 475 dikali jumlah kepemilikan yaitu 90%. Totalnya 427.500. Dan untuk mencatat pendapatan dari 3 kuartal terakhir tahun 2016 itu dari ini, sales last 3 quarters of 2016 itu $150. Lalu bebannya itu $75, dan non-controlling interest nya itu $7.500. Nah, jadi total effect on controlling share of consolidated net income itu $67.500. Acquisition dividend, yaitu menghilangkan dividen yang dibayarkan pada saham sebelum tanggal akuisisi dalam proses konsolidasi karena dividen tersebut bukan
bagian dari ekuitas yang diakuisisi. Contohnya, Son membayar dividen sebesar $50 selama tahun 2016, tetapi membayar $20 dari jumlah ini sebelum akuisisi oleh Bob. Oleh karena itu, Bob membuat jurnal entry sebagai berikut, yaitu cash pada investment in Son 27.000. Nah, menghilangkan dividen prakuisisi yang berkaitan dengan 90% kepemilikan yang diperoleh oleh Bob dalam proses konsolidasi bersama dengan pendapatan dan biaya prakuisisi. Memasukkan penghapusan ini dalam entry kertas kerja yang menghilangkan investasi timbal balik dalam saldo ekuitas anak perusahaan dan anak perusahaan untuk mengompensasi fakta bahwa saldo ekuitas anak perusahaan dihilangkan sejak awal periode, dan saldo akun investasi dihilangkan sejak tanggal akuisisi dalam periode tersebut. Alokasi pendapatan dan dividen Son sebagai berikut, yaitu Son net income itu ada controlling interest-nya itu 67.500, dan controlling interest-nya kan 10%, yaitu jadi 7.500. Lalu requisition elimination itu 25.000, jadi totalnya itu $100. Lalu Son dividennya itu di controlling interest-nya 27.000, non controlling interest-nya 5.000, dan requisition elimination 18.000, totalnya 50.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi setelah menghitung dari ownership interest. Nah, di sini itu kita mengeliminasi investment income dan dividen dulu. Diketahui kan income dari Son-nya itu 67.500, terus dividennya itu 27.000, maka yang diinvestmentkan itu sebesar 40.500 dari income-nya ini dikurangi dividen. Terus yang kedua, kita mengeliminasi jurnal resiprokal. Yang pertama ini ada sales pada cost of sales. Nah, salesnya itu 50.000 dan cost of salesnya 25. Terus di sini jurnal resiprokalnya itu capital stock ketemu 400, return earningnya 70, terus dikurangi sama dividen 18.000, investment in Son-nya 427.500 itu dari ngitung yang di atas tadi sama yang terakhir NCI-nya 49.500. Nah, jurnal yang terakhir itu jurnal NCI, yaitu non-controlling interest shares dari pada dividen 5.000 dan NCI-nya 2.500. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan piecemeal acquisition atau pengakuisian secara bertahap. Nah, di sini itu ada Bob Corporation itu mengakuisisi 90% sahamnya Son, dan belinya itu setengah tahun gitu, 1/4 tahun, 1 Juli dan 1 Oktober. Nah, datanya itu 1 Juli 5% dan investment cost-nya itu 7.000, sedangkan yang Oktober 80%, yaitu cost-nya 210. Nah, di sini Bob itu selama Juli dan Agustus membeli kurang dari 20% kan. Jadi Bob ini mencatat investasi dengan metode biaya. Nah, investment tambahan dari 1 Oktober ini meningkat menjadi
225 dan meningkat kepemilikan POP menjadi 90%, akhirnya dicatat secara equity. Nah, sebuah pengakuisian sekarang ini telah terjadi dan Son ini harus dikonsolidasi. Nah, harganya itu 210 untuk membayar 80% tersebut dan memiliki nilai wajar total sebesar 262.500. Nah, nilai wajar aset netonya ini diidentifikasi itu sebesar $220. Nah, menyerat total goodwill sebesar $42.500 untuk pengakuisian anak. Nah, investment awal sebesar 10% ini harus disesuaikan untuk mencari nilai wajar di 1 Oktober 2018. Nah, nilai wajarnya dari nilai wajar dari 10% ini adalah 262.500. Maka kita menjurnal sebagai berikut. Di sini jurnal yang pertama untuk mengeliminasi investasi dan income. Nah, yaitu income from Son 9.000 dan investment in Son 9.000. Setelah itu kita mengeliminasi resiprokal, yaitu jurnalnya sama dua. Yang pertama sales pada cost of sales, yaitu salesnya itu 112.500 dan cost of salesnya 82.500. Terus jurnal resiprokalnya itu ada capital stock sebesar 100, return earningnya 90, goodwillnya 42.500 pada investment in Son 236.250 dan NCI-nya ketemu 10%-nya yaitu 26.250. Nah, di sini jurnal yang terakhir, jurnal mencatat NCI-nya yaitu NCI share sebesar 1.000 dan NCI-nya 1.000. Dan di jurnal konsolidasinya di sini tinggal masukin aja. Nah, selanjutnya adalah sale of ownership interest atau penjualan kepentingan kepemilikan. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana keuntungan atau kerugian itu dihitung ketika seseorang investor menjual sebagian atau seluruh kepentingan kepemilikannya dalam perusahaan investi atau perusahaan tempat ia berinvestasi. Nah, poin utama yang ada pada bab ini yaitu pertama perhitungan keuntungan dan kerugian. Nah, di sini ketika investor menjual kepentingannya, keuntungan atau kerugian dihitung sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat atau carrying value dari investasi yang dijual. Kemudian yang kedua ada nilai tercatat. Nah, nilai tercatat investasi ini harus mencerminkan metode ekuitas atau equity method jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasi. Ini berarti nilai investasi awal disesuaikan dengan bagian proporsional investor atas laba rugi dan dividen investor. Kemudian yang ketiga ada identifikasi saham yang dijual. Nah, jika investor mengakuisisi kepentingannya dalam beberapa tahap, saham yang dijual harus diidentifikasi berdasarkan asumsi tertentu, biasanya menggunakan metode FIFO atau identifikasi yang spesifik. Kemudian di sini yang terakhir ada perubahan GAAP, yaitu perubahan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. GAAP ini telah mengalami perubahan pada tahun 2007 terkait dengan konsolidasi kelompok perusahaan. Setelah perubahan ini, perhitungan keuntungan atau kerugian atas penjualan kepentingan kepemilikan oleh induk perusahaan atau parent bergantung pada sifat dan ukuran transaksi tersebut. Kemudian selanjutnya pada implementasi terhadap konsolidasi. Yang pertama ada dekonsolidasi anak perusahaan. Jika penjualan kepentingan mengakibatkan induk perusahaan kehilangan kendali atas anak perusahaannya, misalnya kepemilikannya turun di bawah batas kendali. Nah, maka anak perusahaan tersebut akan dekonsolidasi. Dalam kasus ini, keuntungan atau kerugian diakui atas penjualan tersebut dan tidak ada lagi konsolidasi laporan keuangan antara induk dan bekas anak perusahaan.
Kemudian yang selanjutnya ada mempertahankan kendali. Jika induk perusahaan tetap mempertahankan kendali setelah penjualan sebagian kepemilikannya di anak perusahaan, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi ekuitas, yang mana tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Dan sebaliknya, perubahan dalam kepentingan kepemilikan dicatat langsung dalam ekuitas pemilik. Nah, di sini ada ilustrasi kasus dari Sun Corporation dan PAM Corporation. Yang mana kepemilikan awal, Sun Corporation memiliki 90% kepemilikan di PAM Corporation. Kemudian pada investasi Sun di PAM pada 1 Januari 2017 adalah 288, terdiri dari ekuitas Sun di PAM yang berupa 18.000 goodwill dan 270.000 bagian proporsional dari ekuitas PAM. Kemudian di sini ada ekuitas pemegang saham PAM pada 1 Januari 2017 terdiri dari 200.000 modal saham dan 100.000 laba ditahan. Selanjutnya ada laba dan dividen PAM tahun 2017. PAM melaporkan laba sebesar 36.000 dan membayar dividen sebesar 20.000 pada 1 Juli 2017. Nah, contoh ini akan digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana sih penjualan sebagian atau seluruh kepemilikan Sun di PAM akan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian. Nah, tergantung pada apakah Sun ini mempertahankan kendali atau tidak setelah penjualannya. Nah, singkatnya, pada bagian ini akan membahas aturan akuntansi untuk mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan kepemilikan dalam perusahaan lain, dengan penekanan dan dampaknya terhadap hubungan konsolidasi antar investor dan investi. Perlakuan akuntansi sangat bergantung pada apakah kendali atas investasi ini dipertahankan setelah penjualan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penjualan 10% kepentingan di anak perusahaan atau Sun oleh induk perusahaan PAM. Nah, situasi awalnya di sini ada PAM yang memiliki 90% kepentingan di Sun. Nah, selanjutnya pada 1 Januari 2017, PAM menjual 10% kepentingannya di Sun seharga 40.000. Setelah penjualan, PAM masih mempertahankan 80% kendali atas Sun sehingga tidak terjadi dekonsolidasi. Nah, nilai tercatat investasi di PAM di Sun ini sebelum penjualan tidak disebutkan secara eksplisit di bagian ini, tetapi informasi selanjutnya memberikan petunjuk. Nah, informasi selanjutnya yaitu di sini ada pencatatan penjualan oleh PAM. Karena PAM mempertahankan kendali, penjualan 100% kepentingan ini diperlakukan sebagai transaksi ekuitas, bukan sebagai penjualan aset yang menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, berikut ada jurnalnya yang dicatat oleh PAM. Ada cash pada investasi Insan sebesar cashnya sebesar 40.000 dan investasinya 32.000 berada pada kolom debat. Nah, di sini itu investasinya untuk mengurangi nilai investasi di Sun yang terkait dengan 10% kepemilikan yang dijual. Nah, angka ini diasumsikan sebagai bagian proporsional dari nilai tercatat investasi PAM di penjualan. Jika nilai tercatat 90%nya adalah 288, maka 10%-nya adalah 288 dibagi dengan 9, yaitu 32.000. Nah, selanjutnya ada tambahan modal di setor pada kolom kredit sebesar 8.000. Nah, di sini untuk mencatat selisih antara kas yang diterima dan pengurangan nilai investasi dicatat sebagai tambahan modal di setor. Dampaknya penjualan tersebut pada konsolidasi adalah penjualan kepentingan ini tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian dalam laporan keuangan konsolidasian karena PAM ini masih mengendalikan Sun. Namun, transaksi ini mengubah saldo kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Nah, ini ada informasi selanjutnya, aktivitas selama tahun 2017. Di sini ada akun PAM untuk 80% kepentingan di Sun mencatat pendapatan dari Sun sebesar 288.000. Nah, di sini itu dari 80% dari laba bersih Sun sebesar 36.000 dan pengurangan sebesar 16.000 untuk dividen yang diterima
untuk dividen yang diterima, yaitu dari 80% dari dividen SAN adalah 20.000. Kemudian saldo akun investasi paham di SAN pada 31 Desember 2017 adalah 268.000. Perhitungannya ada saldo investasi sebesar 288, kemudian dikurangi dengan book value sebesar 32.000, kemudian ditambah dengan pendapatan dari SAN sebesar 80% dikali dengan 36.000, yaitu 28.800. Kemudian dikurangi dengan dividen dari SAN sebesar 80% dikalikan dengan 20.000 dolar sebesar 16.000. Nah, yang menjadikan saldo investasi pada 31 Desember 2017 yaitu 268.800. Selanjutnya ada jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Jurnal eliminasi ini ditunjukkan untuk bertujuan mengeliminasi pendapatan dan dividen dari SAN yang diakui oleh PAM dan mengembalikan saldo investasi ke saldo awal, yaitu sebelum pengaruh pendapatan dari dan dividen, setelah mempertimbangkan penjualan kepentingan. Di sini ada jurnal A, yaitu untuk mengeliminasi income dan dividen. Nah, pendapatan dari SAN pada kolom debit sebesar 28.000 dan di kredit ada dividen sebesar 16.000 dan investasi di SAN sebesar 12.800. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari jurnal eliminasi di atas itu untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian seolah-olah SAN ini bagian dari integral dari PAM dan transaksi internal seperti pendapatan dan dividen dari anak perusahaan ke induk itu akan dihilangkan. Jadi penjualan sebagian kepentingan dalam anak perusahaan di mana kendali tetap dipertahankan diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang akan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Perubahan dalam kepentingan kepemilikan tercermin dalam akun ekuitas induk perusahaan yang mempengaruhi saldo kepentingan non pengendali dalam laporan keuangan konsolidasian. Seperti itu. Untuk jurnal selanjutnya dapat dilihat di slide ini. Selanjutnya ada contoh penjualan 10% kepentingan di anak perusahaan selama periode akuntansi ini. Selama periode akuntansi. Di sini PAM memiliki 90% kepentingan di SAN. Kemudian pada 1 April 2017, PAM menjual 10% kepentingannya di SAN seharga 40.000 dolar. Setelah penjualan, PAM mempertahankan 80% kendali atas SAN. Di tahun fiskal SAN berakhir, tahun fiskal ini berakhir pada 31 Desember. Laba SAN untuk tahun 2017 adalah 29.700 dengan laba sebesar 8.100 yang diperoleh pada kuartal pertama sebelum penjualan dan 21.600 pada 3 kuartal berikutnya setelah penjualan. Nah, dividen untuk tahun 2017 adalah 10.000, dibayarkan 4.000 pada kuartal pertama dan 6.000 untuk setelahnya. Nah, apa sih contoh perbedaan dengan contoh yang sebelumnya? Contoh ini berbeda karena penjualan ini terjadi di tengah periode akuntansi, sehingga kita perlu mempertimbangkan alokasi laba dan dividen ini sebelum atau sesudah penjualan. Nah, karena mempertahankan kendali, penjualan ini diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Keuntungan dan kerugian tidak diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Perubahan dalam kepentingan kepemilikan mempengaruhi ekuitas induk perusahaan dan kepentingan non pengendali. Nah, di sini ada perhitungannya. Bagian laba dan dividen. Sebelum penjualan 90%, di sini ada bagian laba PAM. Kuartal pertama yaitu 90% dikali dengan 8.100 yang menghasilkan 7.290. Kemudian bagian dividen PAM pada kuartal pertama 90% dikalikan dengan 4.000 hasilnya 3.600. Kemudian ada setelah penjualan, yaitu setelah 80% kepemilikan. Pada laba PAM pada 3 kuartal berikutnya,
dihitung sebagai 80% dikalikan dengan 21.600 yang menghasilkan 17.280. Kemudian bagian dividen PAM 3 kuartal berikutnya, di sini ada 80% dikalikan dengan 6.000 sama dengan 4.800 dan seterusnya untuk kepentingan non pengendali juga. Kemudian di sini ada jurnal PAM selama tahun 2017. Nah, jurnal ini dicatat untuk mencerminkan bagiannya atas laba dan dividen SAN serta pencatatan penjualan kepentingan. Untuk kuartal pertama di sini ada income insan. Sebentar. Oke. Investasi insan bertambah 7.290 untuk mencatat bagian laba SAN. Kemudian pendapatan dari SAN 7.290, kemudian ada kas mencatat dividen yang diterima yaitu sebesar 3.600, kemudian ada investasi di SAN sebesar 3.600. Nah, di sini ada juga pada saat penjualan 1 April 2017 kasnya sebesar 40.000. Kemudian ada investasi di SAN sebesar 36.000 dari nilai buku 10% kepentingan pada tanggal penjualan diasumsikan sebagai bagian proporsional dari nilai tercatat investasi PAM saat itu. Kemudian ada tambahan dari modal disetor sebesar 4.000 dari selisih antara kas dan pengurangan investasi. Kemudian untuk 3 kuartal berikutnya investasi di SAN ada 17.280, kemudian pendapatan dari SAN ada 17.280 dan kas sebesar 4.800. Kemudian investasi di SAN ada 4.800. Oke. Selanjutnya jurnal kertas kerja konsolidasi. Nah, jurnal A itu untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen dari SAN. Jurnal ini mengeliminasi pendapatan yang diakui PAM dari SAN dan dividen yang diterima serta menyesuaikan saldo laba ditahan awal dan investasi di SAN. Kemudian yang B mengakui kepentingan non pengendali dalam laba. Jurnal ini mencatat bagian laba di SAN yang menjadi hak kepentingan dari non pengendali. Kemudian yang terakhir yaitu yang C mengakui kepentingan non pengendali dan dalam dividen. Jurnal ini mencatat bagian dividen SAN yang mengurangi bagian kepentingan non pengendali. Jadi, penjualan kepentingan di tengah periode akuntansi memerlukan alokasi laba dan dividen sebelum dan sesudah penjualan. Meskipun tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian karena kendali tetap dipertahankan, transaksi ini mempengaruhi saldo investasi induk perusahaan, tambahan modal disetor, dan alokasi ekuitas antara induk dan kepentingan